Ini apa kursus sih dulu nyanyi itu karena termotivasi sama satu seorang yang diidolakan lah, kembang desa lah dulu di Jogja ceritanya gitu. Nah, dia belajar nyanyi dari demi dapetin cewek ceritanya gitu. Gara-gara itu main musik, tapi alhamdulillah sempat beberapa kali solo vokal, juara solo vokal di Jogja, dan alhamdulillah saya juga masuk Gajah Mada dulu, nggak pakai tes tuh, pakai PBUM, pemilihan bibit unggul musik. Jadi pakai prestasi musik masuk UGM, alhamdulillah terima gitu. Nah, ya, jadi ya udah main musiknya sampai situ. Selebihnya ngerantau ke Jakarta ya di digital marketing, di DO ya sama Mas Borne ini. Sama Mas Borne. Oke, jadi untuk single perdana itu dirilis pada tahun 2021 tahun lalu. Tadi kita ada sempat bahas ya. Judulnya Tiada Ruang. Oke. Nah, gimana nih untuk Niko? Boleh dong bagi-bagi cerita sedikit nih untuk single keduanya nih yang dirilis pastinya akan kita dengarkan nanti yang judulnya Menunggumu. Dan pastinya kan teman-teman sini ntar mau dengar. Tapi mungkin boleh kita kasih pertanyaan. Siap. Boleh. Oke, jadi untuk rekan-rekan dia ada kesempatan untuk ya itu tadi si cewek yang diciptain lagu Tiada Ruang waktu SMA. Ya inilah, jadi saya sedikit sharing ya. Jadi kita main musik, tapi alhamdulillah jadi berkah. Berkahnya kenapa? Gara-gara satu cewek ini, saya bisa masuk UGM gratis. Gara-gara satu cewek ini, tercipta Tiada Ruang, akhirnya ngasih berkah sama musisi lain. Ngasih berkah sama semua orang banyak. Tapi sebenarnya meskipun si cewek ini akhirnya nggak bisa ngedapetin. Ya udah, akhirnya jadi karya tuh. Jadi Tiada Ruang sama Menunggu ini sebenarnya bikinnya SMA, nulis-nulisnya SMA. Tapi rilisnya tahun-tahun pada saat COVID ya. Terima kasih juga dengan cobaan COVID. Gara-gara COVID kita nggak ada kerjaan, akhirnya produksi musik. Wow. Jadi ada ininya juga ya, ada positifnya juga ya ternyata kan. Mengeluarkan ide-ide keluar di dalam kepala tiba-tiba keluar dan langsung realisasikan aja. Jadi tahun 2012 ngerantau ke Jakarta, waktu itu masih ngekos di Mampang, itu kita masih IO-IO-an tuh. Nah, itu nggak ada nyanyi. Jadi habis lulus Gajah Mada dulu sampai Jakarta tuh nggak ada nyanyi sama sekali, nggak ada niat ke musik lagi. Tapi gara-gara IO-nya pada saat, jadi 12 tahun tuh nggak main musik. Pada saat COVID kerjaan mati kan, nggak ada kerjaan, bingung nih mau ngapain, ya udahlah nyanyi-nyanyi bisa. Ternyata banyak yang suka sama Tiada Ruang, ya udahlah rekaman gitu. Berarti udah sering di upload juga kali ya di sosial media Niko ya? Pernah di-upload sebelum dirilis? Dibawain pernah, di-upload belum? Oke, nanti kita tunggu dong uploadannya ya. Kalau Tiada Ruang sudah, Tiada Ruang kan yang pertama. Oh iya betul juga ya, benar juga. Oh iya benar. Menunggu ini sekarang. Iya benarnya Menunggumu. Oke, ntar kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Siap. Ini kayaknya udah pada nggak sabar mau denger nih untuk single keduanya dari. Kira-kira ada nggak harapan atau wishnya nih untuk maksudnya di Indonesia nih untuk Menunggumu nih gimana nih? Ya ini kan sebenarnya ada beberapa lagu, tapi kenapa yang Menunggumu ini diduluin? Karena kita pengen melo nanti ketiga ngebeat melo gitu. Jadi Menunggumu karena masih nyambung sama Tiada Ruang. Jadi buat kalau sekarang kan banyak nih cowok katanya cowok yang lebih sering selingkuh ketimbang cewek. Tapi kalau Tiada Ruang tuh berbeda. Ada ruang lagi buat perempuan yang nggak bisa diperjuangkan gitu ceritanya. Nah terus udah ditunggu, udah diperjuangkan, masih juga nggak merasa bahwa kita perjuangkan gitu. Ceritanya gitu. Jadi sedikit kayak sad boy ya jadi. Tapi relate. Zaman sekarang saya cowok sebenarnya yang sad ya. Nggak melulu cewek. Biasanya kan dulu kayak cewek mulu kayaknya tinggal sendiri. Iya, saya galau-galau. Sekarang kayaknya ya namanya juga manusia ya. Oke, kalau gitu sekarang kita buka sesi Q&A buat teman-teman dari media, boleh? Yang mau nanya? Oke, ada. Oke, boleh dikasih mic-nya? Tadi pertanyaannya pertama kenapa baru tahun 2021 baru dirilis, sedangkan saya main musik dari SMA. Itu tadi sebenarnya ada kaitannya sama cerita saya dulu. Jadi SMA saya kan bukan orang kaya mas. Jadi dulu bapak saya itu di Jogja petani. Makanya saya di UGM masuk fakultas pertanian, nggak nyambung sama musik sama kerjaan saya. Jadi bapak saya ini petani, saya ngambil fakultas pertanian di Gajah Mada karena mau nerusin bantuin bapak saya di Jogja. Nah, lalu kenapa
main musik ya itu tadi gara-gara mengidolakan perempuan. Nah, jadi dulu di SMA saya itu di SMA Mulia 1 itu ada satu cewek yang satu angkatan suka semua. Jadi kita satu cewek diperebutkan banyak orang. Nah, saya kan tahu diri nih, saya nggak biasa aja, keadaan ekonomi juga biasa, muka juga nggak ganteng-ganteng amat, ya kan. Jadi ya udah kita cuma berharap, tapi ada clue, oh ternyata dia suka cowok yang suka nyanyi. Nah, si cewek ini akhirnya bikinlah lagu nyanyi juara, terus akhirnya bisa ngedeketin dia. Ternyata bikin karya, manggung-manggung SMA, karya ini itu tadi ceritanya menunggu ini masih nyambung sama cewek. Saya ngerantau lah ke Jakarta 2012 2011 ngekos di Mampang. Waktu itu main IO di Jakarta ya, cari duit karena kan kita nggak punya duit waktu itu, setahun nggak langsung kuliah, setahun vakum dulu nyari rezeki dulu di Jakarta, ngumpulin duit biar bisa bayar kuliah. Nah, pada saat nyampe di Jogja si ceweknya udah bilang ya udah aku udah deket tuh, aku bakal menunggumu kok. Nah ini judulnya menunggumu. Tapi pas nyampe Jogja setahun, tahunnya si cewek ini udah punya anak 2. Jadi sakit hati sih saya, makanya lagunya galau. Nah akhirnya ya udahlah saya putusin, saya nggak mau main musik lagi, udah nggak apa-apa lah, kita cari uang aja, gitu kan. Akhirnya tahun 2011 ngerantau ke Jakarta, 2012 yang harus Jakarta. Pada saat di Jakarta segala macam lama nih kita cari uang kan di IO terus 10 tahun, alhamdulillah bisa bikin digital marketing segala macam. Dan saya juga maintain beberapa public figure ya, kayak tadi kita pegang campaign beberapa brand ke Dinar, ke Rizky Bilar, Baim, Hana Hanifa segala macam. Jadi saya punya manajemen influencer, berkembang terus lama-lama COVID IO kan mati, penyelenggaraan event PSBB dibatasi kan. Akhirnya pada saat mati ini saya bingung. Saya jujur aja sebenarnya saya pengen ngebantuin teman-teman aja sebenarnya. Jadi banyak teman yang di IO rezekinya nggak ada gawean, kok ngasih makan anak istrinya segala macam, bingung kan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Teman-teman musik tuh banyak mas. Jadi aku semua universal sih, sebenarnya universal. Tapi yang paling kalau Indonesia Silon Seven, karena Mas Duta ini kakak kelasku di Jogja di pertanian UGM. Mas Duta kan fakultas UGM juga, Duta Silon Seven. Jadi di Silon Seven itu juga menginfluence aku. Ya, aku dulu pernah ya subuh-subuh dulu sama Mas Eros. Jadi benar-benar yang ngebedah lagu gitu-gitulah. Saya dekat lah sama Mas Duta gitu. Jadi Silon Seven, kemudian ya mungkin Peter Pan, Noah juga saya suka. Banyak lah, Krisya saya suka, yang menginfluence. Kalau luar negeri ya Michael Bublé, influence. Craig David saya suka, Michael Bublé. Gitu sih. Kebetulan di sini juga ada tim digital, ada si Dina nih di belakang itu, Mbak Dina. Dia juga yang megang digital marketingnya Kevin Hugo ya Mbak ya. Nah Kevin Hugo. Jadi ini intinya gini, kalau tadi bicara apa yang pertama lagunya ini mau gimana, mau ke pasar apa gitu. Ya sebenarnya sih kalau memang diterima ya memang arahnya ke sana. Maksudnya diterima masyarakatnya, artinya lagunya memang laris, enak, banyak yang suka, streamer Spotify-nya tinggi, ya kita berharap juga pengennya ke pasar. Makanya saya seleksi banget materi lagu mana yang kira-kira kalau orang denger refnya di tengah-tengah kemacetan mobil, lagi nyupir, lagi naik motor, dia denger musik, gimana caranya orang nggak pindah radio gitu. Kan base materi itu kan kalau dari awal sampai ke refnya ini orang ini nggak pindah channel, dengerin terus gitu. Itu berarti lagunya berhasil tuh, ya kan? Nah itu kita bedah banget mana yang paling, dari beberapa lagu yang mana yang paling enak easy listening, mana yang paling kalau orang sekali dengar nyantol, itu baru kita pilih Pak, untuk 3-5 lagu ke awal ini. Cuma memang kalau menunggu ini memang pilihan sponsor sih. Cuman kita berusaha untuk yang mudah-mudahan nanti ketiga yang nendangnya banget sih, yang ketiga ini nendang banget sih. Nah, cuman karena mau dibeli musisi juga sebenarnya lagu ini, cuman kita nggak lepas karena menurut saya bagus. Nah, jadi intinya kalau ditanya mau dikomersialisasikan untuk pasarkan ya pasti. Ya mudah-mudahan bisa laku lah lagunya. Kemudian yang kedua mengenai digital marketing, sebenarnya yang jawab ini harusnya si Pinky nih sama Dina nih yang jawab ini. Kalau strategi ya intinya kita ads pasti pasang, YouTube ads, Instagram ads, TikTok ads pasti pasang. Kita pasang ads, kemudian sosial media ads pasang, kemudian bikin cover ya Mbak ya, kolaborasi cover sama beberapa musisi,
kolaborasi cover 3 sampai 4 musisi kolaborasi cover, kemudian apa? Kolaborasi sama KOL sama mungkin musisi yang juga followersnya tinggi ya segala macam. Terus apalagi Mbak buat campaign, buat giveaway, kemudian ya banyak aktivasi off airnya radio juga kita udah sebarin ke ya podcast juga segala macam. Jadi ya kebetulan kan saya kenal banyak ya teman-teman public figure ya, alhamdulillah beruntung di situ. Jadi saya bisa dapat harga terbaik, kemudian juga kadang bisa barter gitu kan. jadi ya mudah-mudahan dengan adanya dikasih kemudahan jalan sama Tuhan ya kita lihatlah gimana nanti. Saya nggak terlalu berharap untuk gimana. Cuma kalau berhasil alhamdulillah. Pertama tadi mengenai untuk tadi yang pertama itu iya. Oke. Oh iya, sorry. Intinya gini, kalau berharap sih pasti, tapi nanti tulus. Cuma kalau target ke teman-teman tim, saya pasti targetin. Saya contoh digital, itu kita target 1 juta streamer dalam 3 bulan. Saya targetin 1 juta streamer di Spotify sama Juk. Target saya 1 juta pendengar. Dan itu targetnya tim digital. Saya pasang target tetap. Tapi saya targetnya nggak muluk-muluk, nggak kayak Tulus 90 juta pendengar gitu kan. Tapi minimal 1 juta aja. Saya targetin mereka. Gitu. Jadi kalau target diri saya pasti ada. Jadi target streamer 1 juta streamer, target digital Spotify. Kemudian kalau target penonton minimal 100.000 saya targetin mereka. Harus dapat gitu 3 bulan. Jadi kalau target pasti ada. Cuma saya backing di hati saya nanti tulus. Jadi kalau nggak tercapai target bukan berarti saya berantem sama tim digital, enggak. Tapi saya udahlah, kamu udah usaha gitu. Tapi target tetap ada. Bahkan saya udah jujur aja ini saya udah recording keempat, kelima, kemudian lagu keempat kelima udah recording, udah photoshoot artwork, udah bikin kerangka video lirik untuk lagu keempat kelima. Jadi udah di planning banget sebenarnya. Jadi kalau ditanya bakal diseriusin apa enggak, gara-gara ngelihat ada ruang ini sponsor banyak masuk, ya saya serius. Artinya kan jangan sampai teman-teman saya yang udah kerja sama saya untuk musik ini jadi nggak dapat kerjaan lagi. Nah, kayak saya kan tim digital nih, saya bayar bulanan, istilahnya gitu. Jangan sampai kalau saya stop kan kasihan mereka. Jadi intinya saya akan terusin. Kita lihat sampai 10 lagu misalnya. Kalau 10 lagu nanti ternyata masih ya segini, yang penting saya udah usaha gitu. Tapi saya ada target sama teman-teman tim digital maupun yang off air juga kita jalan radio, visit kemarin sama Fajrin ya. Fajrin juga sama Dimas Abduh apa ya. Kemarin 8 radio kita kunjungin tuh. Bali, Surabaya udah ke sana semua, terus off air kafe juga ke Bandung, ke Bali kemarin juga udah perform kita. Jadi serius pasti kalau ditanya. Tapi saya nanamin dalam diri saya untuk legowo aja. Berarti kalau misalnya berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya berarti Tuhan belum kasih jalan ke situ gitu. Bukan berarti kita harus maksain. Kemudian yang kedua mengenai